Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke podcast Cahaya Mata. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai SMA IT Nur Hikmah. Nah, saya sudah punya narasumber yang Masya Allah banget gitu ya. Mari kita langsung sapa narasumber kita, itu Ustazah Farhatun. Oke, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Gita. Alhamdulillah. Ustazah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat Ustazah. Masya Allah, Bismillah. Ustazah, selalu semangat ya. Oh iya Ustazah gitu, sebelumnya terima kasih telah hadir di podcast Cahaya Mata ini. Sama-sama Ustazah. Nah, jadi kita tuh pengen tahu nih terkait SMA IT Nur Hikmah gitu ya. Tapi sebelumnya Ustazah itu sebagai kepala sekolah SMA IT Nur Hikmah pasti punya pengalaman terkait dunia pendidikan ya Ustazah. Nah, kira-kira sudah berapa lama sih Ustazah punya pengalaman di dunia pendidikan itu? Iya, Bismillah. Saya mulai berkecimpung di dunia pendidikan ini di tahun 2003 tepatnya. Itu saya bergabung di salah satu yayasan, boleh saya sebut ya, di Al-Falah Surabaya. Setelah itu di tahun 2007 saya mengikuti mutasi suami dan di situ saya mulai bergabung di Nur Hikmah, Yayasan Nur Hikmah. Selama kalau sekarang 2023 berarti kurang lebih 16 tahun Ustazah. 16 tahun, Masya Allah. Oke. Nah, setelah 16 tahun gitu ya Ustazah mengawali karir atau bahkan punya pengalaman di dunia pendidikan ngajar mengajar gitu ya. Terkait untuk di Nur Hikmahnya sendiri, kira-kira Ustazah sudah berapa lama ya Ustazah? Di Nur Hikmah itu berarti apa saja mungkin gitu ya? Oke, untuk di Nur Hikmahnya sendiri Ustazah sudah berpengalaman berapa tahun dan apakah Ustazah itu pertama kalinya mengawalinya langsung di SMA atau bahkan di unit-unit yang lain? Baik Ustazah, untuk di Nur Hikmah tadi yang seperti saya sampaikan, saya bergabung dari tahun 2007, insya Allah. Itu saya diamanahkan di 2 tahun pertama itu wali kelas. Saya ingat di wali kelas 1 dan wali kelas 5 di tahun keduanya. Di tahun 2009 saya diamanahkan untuk menjadi kurikulum, Wakasek kurikulum di SDIT Nur Hikmahnya Ustazah, di SD-nya. Itu kurang lebih 6 tahun sampai di tahun 2015 saya diamanahkan untuk mengawali. Pada saat itu Yayasan Wakaf Nur Hikmah membangun SMP IT Nur Hikmah. Jadi dari tahun 2015 ya, saya di SMP IT Nur Hikmah sampai 5 tahun. Sampai tahun 2020. Setelah tahun 2020 sampai 2022 ya, di 2 tahun itu saya bergabung di lembaga di manajer kurikulum dan pengembangan mutu pendidikan. Setelah SMA IT Nur Hikmah berdiri di tahun ini, di 2023 di 2024, saya diamanahkan untuk mendampingi teman-teman guru-guru hebat saya di SMA IT Nur Hikmah. Seperti itu Ustazah. Oke. Masya Allah, jadi sebelum akhirnya menjadi kepala sekolah di SMA IT Nur Hikmah, Ustazah pun sudah pernah merasakan menjadi kepala sekolah di SMP IT Nur Hikmah. Betul, di tahun-tahun pertama Ustazah. Oke. Sekolah SMA IT Nur Hikmah ini kan cukup dibilang baru ya Ustazah ya, gitu. Tapi apa sih Ustazah visi misi yang ada di SMA IT Nur Hikmah ini? SMA IT Nur Hikmah. SMA IT Nur Hikmah itu memiliki visi. Untuk visi global umumnya itu kita mengambil dari visi Nur Hikmah itu sendiri, mencetak generasi berakhlakul karimah, mandiri dan berprestasi akademik optimal. Dari situ tim SMA IT Nur Hikmah itu mengkerucutkan visinya untuk bisa mengantarkan atau menjadikan anak-anak kita itu sekolah pemimpin umat yang berwawasan global. Seperti itu Ustazah. Oke. Dari sekolah pemimpin umat berwawasan global. Nah, itu menarik banget ya teman-teman. Nah, kalau setiap sekolah itu tuh kadang ada quality assurance-nya ya Ustazah. Betul, nah, betul kira-kira Ustazah. SMA IT Nur Hikmah ini apa sih Zah quality assurance-nya? Iya, dari visi sekolah pemimpin umat berwawasan global itu tim SMA IT Nur Hikmah, dalam hal ini tuh guru-guru saya itu mendesain menjadi atau menjaminkan mutunya menjadi 8 diantaranya. Yang pertama, beribadah dengan baik dan benar. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, Ustazah. Kemudian memiliki sertifikat guru Al-Quran lulusannya. Kemudian berperan dalam kegiatan kemasyarakatan, berpercakapan hidup dan berwawasan global. Selanjutnya, siswa-siswi juga memiliki kemampuan entrepreneurship
kemudian sukses, berprestasi dan masuk ke perguruan tinggi terbaik baik PTN ataupun PTLN. Nah, yang terakhir ini menguatkan kompetensi dalam bahasa Inggrisnya. Kurang lebih itu jaminan kualitas di SMA IT Nur Hikmah, Ustazah. Oke, Masya Allah. Nah, dari 8 ya Ustazah ya? 8 8 itu, quality Ustazah. assurance gitu. Pasti kan itu akan diimplementasikan dalam wujud program kerja ya Ustazah. Betul Ustazah. Nah, kira-kira program apa sih Zah yang ada di SMA IT Nur Hikmah itu sendiri? Ya. Untuk SMA IT Nur Hikmah tadi menjaminkan 8 jaminan mutu pendidikannya itu dikawal, dibidangi oleh 4 bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang diniyah, dan satunya lagi bidang Al-Quran. Lain kali boleh Ustazah podcast dengan masing-masing penjaga bidang itu ya. Tapi saya mungkin sedikit menyampaikan beberapa program-program unggulan ya yang ada di SMA IT Nur Hikmah itu, diantaranya yang pertama, sukses studi perguruan tinggi terbaik PTN ataupun PTLN. Kemudian dalam pembelajarannya kita menggunakan e-learning pakai aplikasi Sekolahku. Kemudian siswa lulus dari SMA IT Nur Hikmah itu unggulannya dia memiliki sertifikat guru UMI sejajar dengan guru-guru Al-Quran yang mendidik mereka sendiri. Selanjutnya akan diterampilkan terkait dengan program sosial kemasyarakatannya. Kemudian ada temu profesi masa depan. Ini menarik. Temu profesi masa depan ini kalau anak-anak di bawah SMA itu biasanya akan menghadirkan seorang profesi ke sekolah, tapi ini dibalik. Anak-anak atau siswa-siswi SMA IT Nur Hikmah ini akan menghadiri gitu ya, menghadiri di mana profesi itu bekerja, akan belajar langsung ke sana ke lapangannya. Kemudian ini menarik lagi juga, ada immersion program. Immersion program ini kita lakukan di kelas 12 untuk memperkenalkan budaya luar negeri ataupun perguruan tinggi luar negeri yang nantinya akan diminati oleh teman-teman atau anak-anak didik kita. Nah, yang terakhir ini bagian dari program kesiswaan ini Ustazah dan didesain sedemikian rupa oleh tim. Ini ada namanya program NHFLC, Nur Hikmah Future Leader Camp. Ini mempersiapkan siswa-siswi kita itu di awal masuk itu selama 2 pekan untuk dia benar-benar siap untuk belajar. Itu kurang lebih program-program unggulan yang di sekian program ini digawangi oleh 4 bidang tadi Ustazah. Oke, Masya Allah. Nah, dari program-program tersebut gitu ya, bisa kita pastikan bahwasanya siswa itu punya pilihan ya Zah, banyak pilihan-pilihan yang akhirnya bisa mereka kuasai gitu. Karena dari program-program tersebut benar-benar mengasah banget gitu secara skill dan bahkan minat bakat juga gitu. Nah, Ustazah, terkait program unggulan yang sudah dipaparkan tadi gitu, kira-kira ada lagi nggak Zah program-program yang memang belum disebutkan seperti itu? Iya, yang menarik di SMA IT Nur Hikmah, saya merasakan belum setahun ini saya mendampingi teman-teman dalam mengawal pendidikan di SMA IT Nur Hikmah. Saya memastikan bahwa ada salah satu program namanya program bimbingan konseling atau BK. Program bimbingan konseling di SMA IT Nur Hikmah itu cukup aktif dan saya akui insya Allah sampai nanti anak-anak di kelas 12 akan sedemikian intensnya dikawal. Ada bimbingan klasikal, ada bimbingan individual juga, ada peminatan nanti IPA dan IPS, ada bina komitmen dengan orang tua, konsultasi dan kegiatan-kegiatan parenting pun nanti setiap tahun ada laporan tugas perkembangan siswa-siswinya. Itu di BK-nya. Ada satu program lagi, program ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Yang ini biasanya digawangi oleh kesiswaan Ustazah, bidang kesiswaan. Memang ekstrakurikuler kita Ustazah, memang kita akan mengawal sedemikian rupa itu sementara baru 2 di sinematografi dan di basket. Kemudian tapi kita melengkapinya dengan kegiatan yang namanya komunitas. SMA IT Nur Hikmah itu berharap siswa-siswi ini menghabiskan waktunya sedemikian rupa untuk yang produktif gitu ya, karena memang kita pahami bahwa anak-anak ini terlalu dekat dengan gadget. Jadi bagaimana caranya anak-anak mengalihkan kegiatannya. SMA IT Nur Hikmah memfasilitasi kegiatan komunitas ini Ustazah dilakukan di setiap sore ataupun di Sabtu pagi. Ini ada bahasa Inggris, komunitas bahasa Inggris. Ini untuk kemampuan anak-anak skill bahasa Inggrisnya ya, atau lomba-lomba yang
biasanya banyak sekali untuk lomba bahasa Inggrisnya atau literasi berbahasanya. Kemudian ada komunitas futsal, Ustazah. Ada komunitas panahan juga, ada komunitas Al-Quran untuk anak-anak yang ingin mengakselerasikan hafalannya. Alhamdulillah, perlu diketahui juga Ustazah bahwasanya anak-anak kita ini selain akademiknya pun dikawal Al-Qurannya, dan Al-Quran juga nantinya insya Allah akan menjadi kunci gitu ya, anak-anak bisa sukses di perguruan tinggi negeri juga. Itu kurang lebihnya Ustazah, program lainnya. Masya Allah. Jadi bisa dipastikan gitu ya bahwasanya di SMA IT Nur Hikmah itu punya beragam kegiatan yang akhirnya mampu mengasah skill, minat dan bakat gitu ya. Betul Ustazah. Nah, terlalu banyak penunjangnya gitu, dan mungkin di sini nanti anak-anak pun bisa memilih kira-kira apa sih yang mereka minati gitu, sesuai dengan minat bakat, bahkan sesuai dengan karakternya seperti itu. Betul Ustazah. Nah, oh iya Ustazah, kan gelombang pertama PDB itu sudah tutup ya Ustazah. Nah, kita masih buka ya gelombang kedua gitu untuk teman-teman yang mungkin sekiranya masih ragu Ustazah, atau bingung, atau bahkan nggak tahu nih SMA IT Nur Hikmah gitu. Mungkin kalian bisa cek juga di media sosial SMA IT Nur Hikmah. Di situ ada Instagram dan Facebooknya, yaitu SMA IT Nur Hikmah. Bahkan kalian juga bisa lihat-lihat nih gitu, ibaratnya ngintip-ngintip sedikit kegiatan apa sih yang sudah terlaksana gitu. Dan itu ada di YouTube-nya SMA IT Nur Hikmah Ustazah. Kira-kira apa nih kalimat terakhir untuk akhirnya bisa mengajak teman-teman untuk bergabung di SMA IT Nur Hikmah? Siap Ustazah. Kalau tadi Ustazah menyampaikan gelombang, tepatnya mungkin SMA IT Nur Hikmah itu PPDB-nya melalui tahapan. Antara tahapan pertama dan kedua sebetulnya nggak ada bedanya Ustazah. Sama, brosurnya juga kita pakai brosur yang ini gitu ya, karena memang ini juga dipakai di tahap pertama kemarin. Tahap pertama kita sudah selesai, alhamdulillah, kuota sudah terpenuhi kurang lebih 80%. Ini tahap kedua sudah mulai dibuka, akan berakhir di 26 Januari. Betul. Insya Allah SMA IT Nur Hikmah untuk tahun ini, untuk tahun pelajaran 2024-2025 kita tetap membuka di 2 kelas, jenjang kelas Ikhwan dan jenjang kelas Akhwat. Tujuannya untuk kita bisa memaksimalkan outcome-nya. Tadi sukses studi lanjutan di perguruan tinggi negeri maupun di PTLN luar negerinya Ustazah. Mohon mungkin bisa kita mengajak ayah bunda yang putra putri tercintanya belum memilih sekolah lanjutan atas untuk bisa bergabung di SMA IT Nur Hikmah. Seperti itu Ustazah. Oke. Terima kasih banyak Ustazah Farhatun gitu atas segala informasinya gitu, Masya Allah banget. Jadi tercerahkan ya, mungkin teman-teman yang masih bingung yang tadi gitu ya, bisa didengarkan gitu kembali podcastnya, atau bahkan bisa langsung disimak beberapa media sosial SMA IT Nur Hikmah. Jadi kita masih buka ya teman-teman gitu, jangan ragu dan jangan bimbang. Oh iya, sebelum kita tutup kita jargon dulu ya Ustazah. Siap, jargon SMA IT Nur Hikmah ya. SMA IT Nur Hikmah, sukses, Allahu Akbar. Oke, dadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Sini dong.